Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Wanita Praja Farah Khairunisa dari kelas E5 nomor absen 09 akan menjelaskan tentang konsep evaluasi kinerja. Materi kali ini dibahas untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, apa itu evaluasi kinerja? Yang kedua, apa tujuan dari dilakukannya evaluasi kinerja? Yang ketiga, langkah apa yang harus dilakukan? Kemudian yang keempat, metode apa saja yang digunakan? Dan yang terakhir, apa manfaat dari evaluasi kinerja? Apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja digunakan untuk mengetahui apakah hasil kerja dari karyawan telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama, mengetahui kesalahan atau masalah yang harus diperbaiki. Salah satu tujuan utama dari dilakukannya evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan dari kebijakan atau langkah pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan maupun dari pihak karyawan. Yang kedua, melakukan perbaikan pola kerja yang sesuai. Evaluasi kerja bisa digunakan untuk melakukan perbaikan pola kerja yang dirasa tidak sesuai dengan standar ketetapan dari perusahaan untuk mendapatkan pola kerja baru bagi karyawan yang lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, pekerjaan yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan, ternyata setelah dievaluasi bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu, dengan aturan dan pola kerja yang baru. Tujuan yang ketiga, ialah memberikan penghargaan pada karyawan yang berprestasi. Evaluasi kinerja tidak hanya digunakan untuk memperbaiki cara kerja karyawan. Di sisi lain, evaluasi kerja juga bisa digunakan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan perusahaan yang berprestasi dan memberikan kinerja yang baik. Dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, karyawan akan merasa lebih dihargai kinerjanya oleh perusahaan. Hal tersebut juga bisa menjadi acuan untuk karyawan lain untuk bekerja lebih giat agar bisa merasakan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan di kemudian hari. Sementara, tujuan dari evaluasi kinerja menurut Sunyoto 1999 ayat 1 diantaranya ialah yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sarana masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Kemudian yang terakhir ialah memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal yang perlu diubah. Lalu, langkah evaluasi kinerja apa yang harus dilakukan? Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan evaluasi. Di antaranya, yang pertama, lakukan secara rutin dan konsisten. Sebuah perusahaan idealnya melakukan evaluasi kerja 1-2 kali dalam 1 tahun. Namun hal ini tidak bisa dijadikan patokan. Pihak manajemen perusahaan pun dapat mengadakan evaluasi kinerja karyawan lebih sering ataupun lebih jarang, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Kemudian yang kedua, pentingnya evaluasi dilakukan secara tatap muka atau face to face. Cara yang paling sesuai dan ideal untuk melakukan evaluasi kerja adalah cara bertemu langsung atau tatap muka. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memanggil satu persatu karyawan yang akan dievaluasi ataupun mengadakan rapat besar dengan para karyawan.
Dan bertatap muka, interaksi antara karyawan yang sedang dievaluasi dengan pihak perusahaan akan lebih efektif. Yang ketiga, perhatikan penggunaan kata dan bahasa dalam penyampaian. Penggunaan bahasa yang tepat harus digunakan agar masing-masing pihak dapat menangkap setiap pokok pembahasan yang disampaikan dalam kegiatan evaluasi kerja karyawan. Perusahaan atau pihak evaluator dapat memilih kata-kata yang spesifik agar membantu karyawan atau pihak yang dievaluasi lebih memahami dan menyimak kegiatan tersebut dengan serius. Lantas apa metode evaluasi kinerja? Terdapat 5 metode yang bisa digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Di antaranya, 1. Evaluasi karyawan 360 derajat. Artinya, ketika karyawan menerima masukan evaluasi dari level, baik dari dalam maupun luar perusahaan, di dalam evaluasi ini juga karyawan dinilai kemajuan apa yang dicapai baik di dalam maupun di luar dari timnya. Yang kedua, evaluasi diri sendiri. Artinya, ketika perusahaan mengharapkan seorang karyawan dapat memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri. Penilaian ini dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menilai seorang karyawan dengan adil, dan agar efektif, manajer dapat membandingkan hasil penilaian dengan cara memperingkatkan. Yang ketiga ialah skala peringkat gratis. Artinya, metode yang menggunakan nilai numerik atau teks yang sesuai dengan nilai. Maksudnya dalam metode ini, manajer menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang ada, seperti faktor yang berhubungan dengan jabatan dan faktor karakteristik pribadi. Kemudian, metode standar kerja, yaitu metode yang membandingkan setiap karyawan dengan standar kerja yang telah ditentukan dengan tingkat output yang diharapkan. Standar yang dimaksud ialah standar yang mencerminkan output normal dari seorang karyawan yang rata-rata bekerjanya dengan kecepatan normal. Yang menentukan metode ini yaitu waktu dan pengambilan sampel pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu metode yang memiliki beberapa pertanyaan Dix otomatis, yang mana jawabannya itu harus positif. Pada dasarnya ada daftar periksa. Perkembangan ini bisa berbeda-beda dengan kebijakan atau jalan perusahaan itu sendiri. Apa saja manfaat dari evaluasi kinerja? Yang pertama ialah kepastian dalam pembuatan atau pembaruan struktur gaji, kompensasi, dan benefit atau bonus. Dengan adanya penilaian yang baik dan terstruktur, akan menghindarkan perusahaan dari over budgeting atau kurang dalam pemberian kompensasi setimpal. Yang kedua, penentuan posisi atau tanggung jawab yang sesuai dengan karyawan. Semua manajemen ingin mengoptimalkan semua resource yang ada, termasuk kemampuan personilnya. Menempatkan orang yang mumpuni di posisi yang tepat mampu meningkatkan produktivitas. Kemudian yang ketiga, membangun sikap percaya dan engage satu sama lain, berikan pemahaman bahwa di dalam kegiatan evaluasi, karyawan memiliki hak untuk menyuarakan kebutuhannya selama bekerja di perusahaan. Perusahaan tentu saja harus memfasilitasi ini dengan baik. Kemudian yang keempat, melindungi perusahaan secara hukum. Proses penilaian kinerja akan berkaitan dengan keberlangsungan seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Bila mana perusahaan terpaksa mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan karyawan, riwayat penilaian kerja yang didokumentasikan dengan baik bisa menjadi dokumen yang bisa menjadi bukti dan dokumen pendukung yang menjadi dasar keputusan pemberhentian tersebut. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya bahwa materi ini dapat membantu teman-teman semua untuk lebih memahami apa itu evaluasi kinerja. Dan saya harapkan dengan video ini dapat menghasilkan nilai ujian akhir semester saya dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila terjadi kekeliruan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.